Artinya akan ada kutub ketiga, yaitu kutub pelaku usaha atau kutub pengusaha lah, baik dari retail, jasa makanan minuman maupun manufaktur. Jadi siapa yang punya sampah harus tanggung jawab. Konsep besarnya ya sampahmu ya tanggung jawabmu gitu kan. Memang masalah sampah ini dia unik banget. Dia tidak bisa dengan satu cara, harus dengan banyak cara. Terus nggak bisa oleh satu pihak, jadi harus memang banyak pihak, semua harus terlibat di dalamnya. Makanya kemudian kutubnya kita perluas. Selama ini kan yang dikenal hanya 2 kutub nih. Kalau nggak pemerintah ya masyarakat. Tahun ini kita berencana mendorong Pergub Peraturan Gubernur tentang Extended Producer Responsibility, yang artinya perluasan kewajiban sampahnya. Artinya akan ada kutub ketiga, yaitu kutub pelaku usaha atau kutub pengusaha lah, baik dari retail, jasa makanan minuman maupun manufaktur. Jadi siapa yang punya sampah harus tanggung jawab. Konsep besarnya ya sampahmu ya tanggung jawabmu gitu kan. Nah, terus kemudian yang dilakukan oleh provinsi sebenarnya pertama memastikan agar regulasi itu kemudian ada dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa. Makanya kami melalui teman-teman di DPMPD sudah mendorong agar desa juga kemudian diajak untuk membangun perdes di desanya masing-masing. Harapannya dengan adanya regulasi, paling nggak setiap desa kemudian jadi punya arah. Ini sampah ini pertama memang penting. Yang kedua kemudian jadi ngerti sampahnya mau diapain gitu kan. Kemudian yang kedua tentu Sarpras. Nah Sarpras kalau kita buat terpusat hanya di Dinas LH, baik di kabupaten maupun provinsi, tentu APBD nggak akan sanggup untuk menyelesaikan. Sehingga perlu didistribusikan juga kewajiban masalah Sarpras ini. Kebayang nggak misalnya kalau kemudian Dinas LH harus mengadakan, contohlah di NTB, ada 1.100 lebih desa. Misalnya satu desa butuh 1 truk, kita harus mengadakan 1.100 truk. Kalau menggunakan hanya dana APBD yang semuanya terpusat, hampir nggak mungkin. Kali 500 juta aja 1 truk, 500-an miliar, dan itu hampir nggak mungkin lah kita penuhi. Makanya kemudian, tapi kalau didistribusikan masing-masing desa, kemudian melalui dana desa masing-masing bisa mendorong Sarpras ini, tentu tidak perlu harus kemudian langsung jadi dalam bentuk truk. Kita dorong, makanya yang tadi yang paling mudah, murah, sederhana adalah alat-alat biopori. Minimal membantu pemerintah desa untuk mengurangi ritasi angkutannya, terutama untuk sampah organik. Karena sebagaimana kita ketahui, komposisi sampah terbesar adalah sampah organik. Sumber penghasil sampah terbesar adalah rumah tangga. Jadi dengan dua asumsi itu seharusnya kalaulah kita selesaikan sampah organik di tingkat rumah tangga, harusnya juga selesai masalah sampah ini. Kalau terkait perdes itu, kita kira-kira kapan dia itu bisa direalisasikan? Gitu? Kami mendorong tahun ini agar kemudian pemerintah desa sudah mulai membangun. Kalau ada orang bertanya kemudian yakin nggak Mas bisa terlaksana? Kami punya keyakinan. Bukti yang paling sahih adalah kemudian teman-teman dari desa Lunyuk Ode. Lunyuk Ode itu di Kecamatan Lunyuk, bagian selatan Pulau Sumbawa. Itu kemudian saat ini sudah berani deklarasi dirinya. Saya pengen jadi desa terbersih di dunia. Dan itu menjadi bukti kuat itu, bahwa ternyata informasi tentang zero waste ini sudah masuk ke sana kemari. Dan kami juga mengajak teman-teman di media juga, mari bantu kita di pemerintah, kita bantu masyarakat, kita sebarluaskan prinsip-prinsip tentang pengelolaan sampah ini. Karena zero waste itu bukan hanya membangun narasi, tapi zero waste itu membangun harapan agar setiap orang jadi tahu yang mana sih yang mau kita tuju ini. Mungkin dulu sebelum ada zero waste kita nggak tahu kita mau ngapain sampah ini, kita nggak ngerti harus ngapain gitu. Tapi semenjak ada zero waste sekarang jadi mengerti. Oh, arah kita mau ke sana. Paling tidak itu dulu gitu. Sambil kita benahi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Terakhir mungkin Pak Kabid, sampai akhir periode masa pemerintahan Zulrohmi gitu. Dari program Zero Waste ini seperti apa nanti maksudnya? Di babak terakhir lah maksudnya evaluasi. Oke. Goal besarnya kalau secara kuantitatif itu adalah sampah terkelola 100%. Goal besarnya, sampah terkelola 100%. Yang terbagi menjadi 2. Penanganan 70%, pengurangan 30%. Apa itu penanganan? Penanganan artinya seluruh kegiatan yang kemudian bersentuhan juga dengan pemerintah, yang ujungnya adalah tempat pemrosesan akhir di TPA, atau kemudian industrialisasinya juga masuk di situ. Kalau pengurangan, semua kegiatan yang ada di tingkat sumber sampah. Contoh, misalnya pengurangan sampah organik yang ada di tingkat masyarakat, kemudian bank sampah melalui pengurangan sampah plastik, ada TPS 3R melalui pemilahan dan pengolahan, ada pusat daur ulang. Itu menjadi bagian dari pengurangan sampah. Tapi kalau kemudian ingin dilihat misalnya apa yang secara real ingin jadi targetnya, tentu kita berharap jalan, sungai, pantai,
fasilitas umum, fasilitas sosial, itu kemudian menjadi bebas sampah. Mungkin terakhir Pak Kabit, ini mungkin ajakan atau himbauan kepada masyarakat. Percuma juga alat fasilitas semua ada, cuman kesadaran masyarakat Betul. tentang sampah. Mungkin Iya. bisa dihimbau. Mengolah sampah itu bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga lingkungan kita bersama. Tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu orang, nggak bisa hanya dengan satu cara. Harus dengan banyak orang, banyak pihak, harus dengan banyak cara. Mengolah sampah itu mudah, murah, sederhana. Dimulai dari rumah kita. Caranya bagaimana? Caranya dimulai saja. Nggak ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah sampah kecuali dengan memulainya. Nama lengkapnya mungkin Pak Kabit? Saya Firmansyah, Eshut MSI, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran, Dinas LHK Provinsi NTB.